Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok HIPED ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami, yaitu rekayasa perangkat lunak membuat aplikasi dari HIPED. Okay, next. Di sini kami memiliki tim, yaitu ada Anissa Sulistiorini, dan saya sendiri Radika Frianda, ada Latifah Maulida, dan Susi Susanti. Next. Oke, di sini ada bab 1, yaitu sistem request. Next. Yang pertama di sini ada nama sistem dari HiPads. Oke, HiPads sendiri ini adalah aplikasi yang dirancang untuk memudahkan para pecinta hewan untuk melakukan adopsi. Aplikasi Pet Shop ini menyediakan beberapa macam kebutuhan hewan, baik sandang, pangan, maupun papan. HiPads juga menyediakan layanan tambahan seperti pet clinic untuk memeriksa kesehatan hewan, dan pet grooming atau pet salon untuk perawatan hewan. Next. Oke, di sini ada deskripsi dari pengguna. Deskripsi dari pengguna HiPads ini dapat dilakukan atau digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya bagi pemelihara hewan yang tidak memiliki banyak waktu luang untuk merawat hewan peliharaannya, karena memelihara hewan peliharaan bagi seseorang tentu memerlukan waktu, usaha, dan tenaga untuk merawatnya sebaik mungkin. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Susi Susanti. Selanjutnya yaitu ada bisnis need. Yang pertama yaitu memberikan layanan konsultasi kesehatan hewan untuk berkonsultasi secara online. Yang kedua, menyediakan marketplace untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan sandang, pangan, dan papan hewan. Yang ketiga yaitu membantu memberikan informasi tentang perawatan dan kesehatan hewan. Yang terakhir yaitu media untuk para pencinta hewan dalam mencari hewan peliharaan yang sesuai atau mengadopsi hewan peliharaan. Next. Selanjutnya yaitu business recruitment. Yang pertama itu ada functional recruitment dan non-functional recruitment. Next. Yang pertama yaitu pengguna HiPads dapat mencari hewan yang ingin diadopsi. Yang kedua, pengguna dapat membeli kebutuhan, baik kebutuhan hewan, sandang, pangan, maupun papan. Yang ketiga yaitu dapat berkonsultasi secara online. Yang keempat, dapat menambahkan serta melihat hewan dan produk favorit. Yang kelima, dapat melihat status pemesanan. Yang keenam, dapat melakukan pembayaran via COD. Yang ketujuh, dapat melakukan pengisian form. Yang kedelapan, dapat melihat notifikasi seputar kegiatan dalam aplikasi. Yang kesembilan, pengguna dapat menyimpan produk tertentu tanpa harus mengambilnya kembali sebelum membeli pada fitur keranjang. Next. Yang kedua yaitu non-functional recruitment. Yang pertama yaitu operasional. Yang pertama ada sistem dapat beroperasi di sistem operasi Android dan Apple. Yang kedua, sistem dapat melakukan backup secara harian. Yang ketiga, sistem dapat digunakan secara online. Yang kedua yaitu dari segi security. Yang pertama, hanya pengguna yang telah melakukan registrasi dan terverifikasi saja yang dapat menggunakan layanan HiPads. Yang kedua, data hanya dapat diolah oleh administrator sistem HiPad. Yang ketiga, seluruh komunikasi antara pengguna menerapkan sistem enkripsi data. Yang ketiga, yaitu dari segi performa. Yang pertama ada sistem akan menampilkan status pemesanan dalam waktu kurang dari 2 menit. Yang kedua itu sistem akan menampilkan notifikasi konsultasi atas pertanyaan para user. Next. Pembahasan yang kelima yaitu business value. Yang pertama ada intangible dan tangible. Yang pertama ada platform yang mampu memberikan solusi dalam perawatan hewan secara online dan instan atau platform berupa mobile apps. Yang kedua yaitu memberi kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hewan peliharaan dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada tangible. Yang
Tangible yang pertama itu ada penghematan biaya transportasi dan konsultasi. Yang kedua, bekerja sama dengan dokter hewan dalam membantu penanganan konsultasi hewan secara online. Yang terakhir yaitu sebagai media untuk para pencinta hewan dalam mencari hewan peliharaan yang sesuai. Spesial itu dari aplikasi HiPet yaitu menentukan schedule terlebih dahulu dikarenakan minimnya ketersediaan fasilitas pada dokter hewan. Oke, next. Selanjutnya di sini ada sistem analisis dokumen. Next. Di sini ada tabel analisis data dan informasi. Yang pertama, informasi forum konsultasi yang mengambil data seperti catatan konsultasi pelanggan. Dan yang kedua, kebutuhan hewan yang mengambil data peralatan dan perlengkapan hewan. Dan yang ketiga, profil pengguna mengambil data nama sesuai KTP, email, nomor handphone. Dan yang keempat, konfirmasi transfer yang mengambil data transaksi biaya yang dikeluarkan. Dan informasi dan data tersebut bersumber dari aplikasi HiPet. Oke, next. Di sini ada tabel analisis aktor. Yang pertama ada aktor pengguna, merupakan aktor yang telah terverifikasi dan dapat menggunakan layanan HiPet untuk melakukan pembelian kebutuhan hewan peliharaan, konsultasi online hewan, adopsi hewan peliharaan, dan lain-lain. Yang kedua, ada aktor distributor kebutuhan hewan peliharaan. Merupakan aktor yang menyediakan sebagai pemasok keperluan dari makanan, perlengkapan, dan peralatan hewan peliharaan. Dan yang ketiga ada aktor admin, sebagai pemegang hak akses tertinggi yang mengatur pengaturan user, serta mengorganisir atau memastikan setiap pekerjaan yang bersifat administratif atau ketatausahaan dalam sebuah perusahaan berjalan lancar. Dan yang terakhir ada aktor dokter hewan, merupakan aktor yang membantu dalam konsultasi kesehatan pada hewan secara online. Oke, next. Selanjutnya di sini ada use case diagram, bisa dilihat pada slide presentasi kami. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada use case description. Dalam use case description ada use case ID, yaitu 2, kemudian use case name, yaitu melayani pengguna untuk konsultasi dengan dokter hewan. Kemudian process owner, yaitu pengguna. Terus ada last update by Sari. Kemudian date created, tanggal 20 Desember 2022. Kemudian date last update, tanggal 20 Desember 2022. Kemudian ada business actor, yaitu pengguna. Lalu ada description, itu use case ini menjelaskan tentang bagaimana aktor pengguna dapat melakukan konsultasi kesehatan hewan peliharaannya di aplikasi HiPet. Kemudian ada preconditions, yaitu aktor pengguna sudah terdaftar pada sistem aplikasi HiPet. Lalu ada post conditions, yaitu aktor pengguna dapat mengetahui perkembangan kesehatan hewan peliharaannya. Lalu ada performance goal, yaitu pengguna mendapatkan kepuasan layanan dari aplikasi HiPet. Lalu ada basic workflow. Yang pertama, pengguna dapat melakukan registrasi akun pada aplikasi HiPet. Yang kedua, setelah registrasi, pengguna dapat login menggunakan akun yang telah terdaftar. Yang ketiga, pengguna dapat memilih menu konsultasi untuk kesehatan hewan peliharaan. Yang keempat, pengguna dapat memilih dokter hewan yang diinginkannya. Kemudian yang kelima, sistem HiPet akan menampilkan beberapa pilihan dokter hewan yang telah tersedia. Yang keenam, setelah pengguna memilih, pengguna dapat langsung berkonsultasi dengan fitur chat yang ada pada sistem HiPet. Yang ketujuh, setelah berkonsultasi, pengguna mendapatkan notifikasi dari dokter hewan terhadap perkembangan hewan peliharaannya. Yang kedelapan, dokter hewan akan memberikan catatan kesehatan terhadap hewan peliharaan pengguna berupa vitamin, makanan, dan perlengkapan yang dibutuhkan. Yang kesembilan, pengguna dapat langsung membeli apa saja yang direkomendasikan oleh dokter hewan di aplikasi HiPet. Lalu yang ke-10, sistem HiPet akan menampilkan tagihan biaya pengguna meliputi biaya konsultasi dan biaya catatan kesehatan yang diberikan oleh dokter hewan. Yang ke-11, jika pesanan sudah sesuai dan pembayaran telah selesai, pengguna dapat mencantumkan alamat, email, nomor telepon untuk kelengkapan pengiriman. Lalu yang ke-12, ada sistem HiPet akan mengirimkan status pembelian melalui email.
Selanjutnya ada alternatif workflow. Yang pertama, jika pengguna tidak dapat melakukan pembayaran secara transfer bank, sistem HeyPads akan menyediakan pembayaran melalui COD. Kemudian yang kedua, jika alamat yang tertera pada sistem HeyPads tidak sesuai, maka pengiriman dari distributor akan gagal. Notes and issue. Yaitu use case ini perlu mempertimbangkan jika terdapat kegagalan pada sistem HeyPads. Selanjutnya ada user stories. Ada S-type atau aktor. Aktor yang pertama yaitu pengguna, yang kedua juga pengguna, yang ketiga dokter hewan, dan yang keempat admin. Selanjutnya ada performance sum task. Performance sum task dari pengguna pertama yaitu check out, dari pengguna kedua adalah konsultasi, dari dokter hewan adalah membantu konsultasi pada hewan, lalu dari admin adalah memverifikasi pelanggan. Selanjutnya ada so that I can, dari pengguna pertama yaitu membayar biaya tagihan, lalu dari pengguna kedua mendapatkan pelayanan konsultasi kesehatan terhadap hewan peliharaan, lalu dari dokter hewan dalam mengetahui perkembangan pada kesehatan hewan peliharaan, lalu dari admin adalah melihat data pelanggan. Selanjutnya ini adalah gambar activity diagram, bisa dilihat dari slide presentasi kami. Lalu ada sequence diagram, bisa dilihat dari slide presentasi kami. Selanjutnya ada ERD, bisa dilihat di slide presentasi. Lalu ada matriks kewenangan data dan informasi. Yang pertama ada aktor, yaitu pengguna, kemudian selanjutnya distributor kebutuhan hewan peliharaan, lalu ada admin dan dokter hewan. Kemudian ada informasi dari pengguna, yaitu pemesanan, kemudian informasi dari distributor kebutuhan hewan peliharaan adalah dapat mencetak daftar pemesanan tujuan pelanggan. Lalu informasi dari admin yaitu mengetahui data informasi pada pelanggan. Kemudian informasi dari dokter hewan yaitu mengecek pada saat konsultasi. Lalu data dari pengguna yaitu nomor telepon, alamat, dan email. Data dari distributor kebutuhan hewan peliharaan yaitu bank tujuan, bank pengirim, nomor rekening penerima, dana, tanggal, dan waktu terkirim. Kemudian data dari admin yaitu nomor telepon, alamat, dan email. Lalu data dari dokter hewan yaitu nomor telepon, alamat, dan email. Kemudian ada sifat data. Sifat data dari pengguna yaitu one atau satu user. Kemudian sifat data dari distributor kebutuhan hewan peliharaan yaitu all atau semua user. Lalu sifat data dari admin adalah all atau semua user. Kemudian sifat data dari dokter hewan adalah partial atau more than one user. Kemudian kewenangan pengguna yaitu create checklist, read checklist, update strip, delete checklist. Kemudian kewenangan dari distributor kebutuhan hewan peliharaan yaitu create strip, read checklist, update checklist, dan delete checklist. Kemudian kewenangan dari admin yaitu create checklist, read checklist, update checklist, dan delete checklist. Kemudian selanjutnya kewenangan dari dokter hewan yaitu create strip, read checklist, update checklist, dan delete strip. Kemudian ini ada desain prototipe dari kelompok kami yang akan dijelaskan pada video berikutnya. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.